Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kapan-kapan kalau berobat, operasi apa ke Pineng, saya dalam hati saya apa hebatnya sih gitu loh. Itu pikiran saya. Jadi saya ke sana ya udah sekalian daftar gini. Jadi habis begitu langsung sampai di situ ada orang yang datang nanya Bapak mau apa? Begini langsung dilihat di pendaftaran, oke udah ada, oke itu dianterin ke lab sini, dianterin ronsen, saya di scanning tulangnya, di ronsen, terus gini, terus ada treadmill, isi saya sampai di mamografi dan segala macam. Itu proses saya semua tuh sampai pemeriksaan selesai semua. Cuma 4 jam, Freddy. Jam 7 sampai jam 4, jam 11 sudah selesai. Terus pulang? Nah, saya nungguin istri saya karena istri saya ada masalah kan, dia ada pakai mamo kan. Termasuk treadmill, Franky. Treadmill, scanning. Jadi udah setelah itu saya bilang begini, konsultasi besok. Dia bilang kalau mau konsultasi sekarang bisa nih. Udah selesai. Oke. Jam 12 berkas saya udah ada segepok gini. Dok, sekarang saya mau nanya dok, kemarin dokter Jaya kan ke Penang. Kalau orang-orang Singapura bilangnya Pineng. Itu tahu nggak sih sebenarnya apaan sih Penang itu dok? Pinang. Nah, Sebenarnya pinang. Pohon pinang itu orang panjat pinang itu loh kalau pas lah tahun 17 Agustus. makanya orang Singapura tuh kadang-kadang ya, saya Enggak, perhatikan. itu bahasa Inggris jadinya. Iya nggak, itu ya ini bahasa Singapura nih dok. Saya perhatikan ya di Singapura itu banyak kata-kata yang kelihatannya kayak keren gitu ya. Tapi kalau kita bukan terjemahin, kita menilai dari kata per katanya. Coba dekat City Hall itu apa? Beras basah. Orang lagi nyuci beras kan? Beras basah. Arah ke sana sedikit, ke atas sedikit, toa payoh. Wah. Apa dok toa payoh dok? Nggak tahu. Udah tua payah. Orang-orang Cina gitu ngomong huruf U tuh susah. U menjadi O. Toa payoh. Perkiraan saya tuh dari kata tua payah. Saya juga ke itu kemarin baru ngerti. Pineng. Wah, Pineng. Oh, Pinang. Itu Iya. Pulau Pinang namanya. Iya, Jadi di situ tuh nggak ada kelapa, Franky. Adanya pohon pinang. Tahu apa bedanya pinang sama kelapa? Tahu nggak apa bedanya? Beda di harga dok. Enggak, kenapa orang panjat pinang nggak ada panjat kelapa? Kepanjangan, ketinggian dok. Bukan, yang mau kelapa juga ada yang pendek. Kalau kelapa itu batangnya nggak licin, Franky. Ada sikak-sikaknya gitu. Jadi kalau dipanjat tuh lebih gampang. Kalau pinang tuh licin. Dia licin. Terus ini warna, jadi seperti kayak pohon kelapa, ada licin. Bagian atasnya tuh ada batang yang warnanya hijau. Nah, di batang yang warna hijau itu ada malai. Malai itu yang ada buah-buahnya gitu loh. Terus itunya kan ada daun kelapanya tuh, daunnya. Kalau kelapa tuh melengkung, kalau dia tuh tegang gitu, jeger. Tapi kebayang aja dok kalau ada panjat kelapa dok, bersaingnya sama beruk. Nah, kalau panjat kelapa mah gampang manjatnya, mereka nggak turun lagi. Makanya pinang yang dipakai. Kalau di sana nggak ada kelapa, pinang semua. Nah, satu lagi nih dok, di Singapura, rocor. Apa? Ada rocor kan? Ada. Tahu nggak ada kata apa? Nggak tahu. Nah, itu lidah orang Melayu, bukan lidah Melayu, orang Cina lagi. Apa? Roger. Oh, Roger. Dia nggak bisa ngomong Roger. Itu pelafalan Roger, menurut perkiraan saya, menurut keyakinan saya, itu berubah lafalnya menjadi rocor. Ya, kamu ngarang. Tapi Saya sih nggak percaya. Tapi ini kan biasa dok, saya tuh selalu mencari tahu arti-arti itu dengan kita di beras basah. Cuman gara-gara BA-nya kan harusnya BASAH, terus jadi BSAH. Basah, berasnya yang berkurang.
BERAS jadi beras, BRAS. Itu keyakinan saya gitu dok. Rocor itu adalah dia nggak bisa ngomong Roger, tapi ngomongnya rocor. Tua payah. Banyak. Nanti dokter cari nama-nama tempat di Singapura, ya, kayak Bukit Merah, kayak Beduk. Ya Bedok ya Bedok. Dekat Tanah Merah sebelah kanan kalau kita naik MRT. Bedok. Nah, Bedok di sana. Ya kan? Percaya kan bahwa itu sebenarnya bahasa-bahasa yang karena pelafalan orang-orang di sana yang kemudian jadi berubah. Nah, Dokter Jaya kemarin ke Pineng aja kita sebutnya dok ya. Iya, Pineng. Boleh-bolehan gitu ya. Ngapain? MCK dok? Enggak, saya gini kan, masalahnya gini. Kan orang itu kan selalu kan bisa ngomong ini. Kalau udah umur 40 tahun mestinya medical check up lah. Medical check up, kan orang-orang bilang, oh di sana bagus. Saya sebenarnya masalahnya cuma satu. Saya kan senang jalan-jalan. Mau jalan-jalan ke Pineng, nggak pernah. Mau ke sana, udah sekalian MCU aja gitu loh. Mau ngalamin. Ternyata apa yang saya alamin di sana itu kalau menurut saya nih pengalaman saya sebagai dokter ya, yang juga praktek di Jakarta, luar biasa, Frankie. Tapi di sana kondisi gimana? Saya terakhir tuh tahun 2002 kalau nggak salah, atau 2000 berapa ya? Apa 90-an ya? 2000-an deh. Gimana kondisinya? Ini nih, meeting ini nih. Apa? Gimana kondisinya waktu itu? Karena cuma buat ngadirin meeting doang. Iya, tapi paling kurang kan lewat jalannya. Enggak, lama di hotelnya doang. Sampai di pinggir laut tuh. Dokter dia di pinggir laut juga hotelnya. Ya itu pulaunya kecil kok. Pulaunya segitu-gitu aja. Jadi pulaunya baru enggak, dia tuh keselip antara ini Malaysia, sini Sumatera. Nah di tengah-tengah situ, teman nempel ke Malaysia dikit lah. Jadi dari Malaysia daratan ke situ tuh ada jalan tolnya gitu loh. Nah itu ternyata dekat dengan Medan, Frankie. Saya ke sana ketemu beberapa orang dari Medan, dia bilang dari Medan ke situ cuma 500.000. Lebih jauh ke Bali, Frankie. Bali itu bisa sampai 2 juta. Nggak itu situ. Tapi saya ke sana karena saya belum pernah ke sana. Orang-orang suka lalu bilang, "Wow, orang kapan-kapan kalau berobat, operasi apa ke Pineng." Saya dalam hati saya apa hebatnya sih gitu loh. Itu pikiran saya. Jadi saya ke sana ya udah sekalian daftar gini. Ternyata tuh juga mereka tuh ada ini di mall-mall tuh ada yang mau MCU ke sini tuh ada banyak MCU ya, bukan MCK dok ya. Ya. Cuman saya pikir-pikir ngapain sih mesti MCU gitu. Saya cari aja kan rumah sakitnya ada berapa pilihan kan. Saya pilih ya ini yang direkomen orang nih rumah sakit ini gitu ya. Nama saya itu saya cari websitenya kan, tulis saja namanya, ketik di Google kan, di email di Google, keluarlah rumah sakitnya. Terus dia bilang kalau mau daftar di sini pakai email. Jadi saya nggak mau lewat agent itu. Saya email aja tulis saya mau MCU, umur saya sekian, berdua sama istri. Saya pikir ya udah kayak gitu. Nggak taunya nggak sebentar yang berapa jam kemudian langsung dijawab. Kami punya program ini. Udah saya bilang udah program yang paling lengkap aja deh, karena saya kan umur saya udah 65. Beda jauh mas saya dok ya. Ya. Nah, jadi yang lengkap aja deh segala macam. Jadi lengkap Frankie. Jadi termasuk ada MRI, ada tumor marker apa pokoknya habis setelah saya periksa udah pasti kita udah tahu semua lah segala macam. Tapi ada satu yang saya kaget. Begitu saya masukin saya bilang yang paling mahal. Sebenarnya yang paling mahal pun tidak terlalu mahal banget. Sama-sama aja lah kayak di Indonesia. Langsung dijawab sama dia. Anda tidak ada keluhan apa enggak katanya. Ditanya langsung sama dia. Saya bilang tidak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan nggak boleh pakai paket yang paling tinggi, yang lebih mahal. Karena kenapa? Uang duit. MRI itu tidak diperlukan katanya. Itu hanya untuk pemeriksaan lanjut dia bilang. Untuk orang-orang yang punya keluhan. Anda tidak punya keluhan itu tidak perlu dia bilang. Terus saya pikir-pikir, kalau seandainya di Indonesia ada orang yang mau begitu,
Diterima Apa tuh? dengan senang hati. Ya, diterima dengan senang hati. Jadi dia bilang enggak, saya rekomen Anda yang ini aja cukup. Jadi yang lebih murah. So jual mahal dia. Ya. Ya udahlah, oke. Terus dia bilang datanya, minta email, paspor dan segala macam gini-gini. Dari situ langsung dia bilang kalau Anda mau MCU, 1 hari sebelumnya jam 8 Anda sudah tidak boleh makan. Semua obat tidak boleh dimakan kecuali obat darah tinggi. Anda bawa baju training karena ada akan di treadmill dan segala macam. Jadi semua instruksi itu jelas. Jadi dia ide gitu. Dan dia dibilang kalau Anda mau ke rumah sakit kami, ada beberapa hotel rekomend. Karena kami punya kerjasama. Anda nginep di hotel itu dapat diskon. Dan bisa antar jemput dari hotel ke rumah sakit. Bahkan dari bandara ke rumah sakit juga ada bisa diantar jemput for free. Maksudnya termasuk saya bilang enak juga. Akhirnya pilih alternatif hotelnya ini saya pilih hotel. Kebetulan ada hotel yang pas di seberang rumah sakit, ya udah itu aja. Jadi nggak usah antar jemput kan. Nanti kalau Dokter Jaya yang dari Jakarta aja pilih ke Pineng dengan biaya yang murah, ada satu itu dok, adik kita namanya Sagita Jackson itu di Batam. Jadi kalau di MCU lebih dekat ke sana kali ya. Oh iya. Dan tapi saya nggak tahu Sagita Jackson tuh kalau dari gambarnya perempuan tuh. Iya, Maksudnya perempuan ya. Nah, sampai di sana. Jadi satu hari sebelumnya saya ke sana. Kan udah rada sore kan. Saya ke sana. Saya inilah kasih tahu lah. Nggak ada pembayaran sebelum ke sana, Frankie. Dia bilang pembayaran tidak perlu. Kalau Anda datang, Anda deposit juga nggak perlu. Nggak garansi kartu kredit nggak perlu. Tapi yang saya salut adalah waktu saya email itu di hari Sabtu Minggu pun itu dalam berapa jam itu langsung ada jawabannya. Bisa konsultasi, bisa cepat sekali reaksinya. Kalau kita nggak jadi, udah kita tanya banyak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itulah hebatnya. Berarti kita MCU lihat email aja dok. Nggak. Habis begitu saya datang sini, saya bilang saya udah daftar sini. Oh iya, nama Anda sudah. Besok tinggal datang aja jam 7 pagi. Jangan makan dulu ya. Jadi dia bilang malamnya ntar Anda stop makan jam 8. Besok pagi jam 7 ke sini. MCU langsung akan berlangsung 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6. Saya kaget juga pemeriksaannya banyak tapi 5 sampai 6 jam doang. Kalau ada waktu dia bilang bisa konsultasi hari itu. Saya lebih bingung lagi. Kok cepat banget gitu loh. Pemeriksaannya banyak. Akhirnya jam 7 pagi datang sana. Terus jadi mikir gitu, ini beneran apa kagak gitu ya? Ya, ke sana. Rupanya jam 7 tuh udah rame setengah mati, Frank. Jadi habis begitu langsung sampai di situ ada orang yang datang nanya Bapak mau apa? Begini langsung dilihat di pendaftaran, oke udah ada, oke itu dianterin ke lab sini, dianterin ronsen, saya di scanning tulangnya. Di ronsen terus gini, terus ada treadmill, isi saya sampai di mamografi dan segala macam. Itu proses saya semua tuh sampai pemeriksaan selesai semua cuma 4 jam Frankie. Jam 7 sampai jam 4, jam 11 sudah selesai. Terus pulang. Nah, saya nungguin istri saya karena istri saya ada masalah kan, dia ada pakai mamo kan. Termasuk treadmill Frankie. Treadmill, scanning. Jadi udah setelah itu saya bilang begini, konsultasi besok. Dia bilang kalau mau konsultasi sekarang bisa nih. Udah selesai. Oke. Jam 12 berkas saya udah ada segepok gini. Seluruh hasil udah ada hasilnya. Dia siapinnya kemarin jangan-jangan. Oh ya mungkin. Habis begitu langsung konsultasi sama dokternya. Dia bilang, Anda begini, lab Anda begini. So far sih tidak ada apa-apa. Dia bilang kalau ini. Tapi kalau Anda mau konsultasi, silakan konsultasi ke ahli gizi. Saya yang rada-rada kurang bagus tuh gula darah. Konsultasi ke ahli gizi. Konsultasi ke ahli kencing manis katanya. Konsultasi ke ahli ini. Kalau Anda mau, oke mau. Langsung pada saat itu juga langsung pergi. Jadi satu harian itu sampai sore itu saya konsultasi sama 3-4 dokter. Tapi kok kurang lengkap kayaknya dok ya? Nah, nggak ada konsultasi masalah peruntungan dok? Lain. Enggak, tapi masalahnya itu cepet. Terus saya bingung gitu. Masalahnya kenapa? Saya udah siap-siap tuh berhari-hari karena saya takut kalau ada apa-apa nggak usah pulang dulu, nanti nggak usah reschedule itu kan. Ini kebalikannya saya sama dokter Jaya. Kalau saya kemungkinan kalau saya melakukan MCU, habis MCU
Nggak usah terima hasil, nggak apa-apa deh, gue pulang deh karena bikin stres tuh. Enggak, itu cepet banget Franky. Saya sampai heran. Wah, sampai bone scanning, dia bilang tulangnya begini. Saya bilang gila nih cepet begini. Tahu nggak Franky? Begitu saya ngecek, hari itu aja tuh sepagi itu sampai jam 12 siang. Jam 12 siang pokoknya semua udah selesai. Ya, 7 ke 12, 5 jam pas lah ya. Yang MCU tuh udah ada 1.000 orang lagi di rumah sakit itu. Jadi 1 jamnya itu sekitar 200 orang. Itu petugasnya banyak sekali. Sana sini dan kita tuh ditemenin. Nggak ada resiko ketukar dok kalau 200 orang per jam? Enggak. Sampai kencingnya pun segala berak kita dikasih label kok. Oh. Enggak, tapi maksudnya saya itu sudah seperti kayak industri, Franky. Soalnya begini, compare nih, saya tuh nggak pernah MCU. Kalau MCU biasanya saya periksa lab sendiri, saya baca sendiri. Tapi kalau lihat yang di rumah sakit yang saya pegang, itu MCU itu sepi, cuman ya sebagian kecil lah dari rumah sakit. Di sana tuh emang yang utamanya MCU kayaknya. Tapi dari yang MCU itu kan banyak yang sakit kan. Habis banyak yang sakit langsung diputusin. Gini ada perlu dipasang ring. Atau ada di bypass. Mau yang mana? Kalau di bypass akan dilakukan begini-begini, harganya sekian gini. Semuanya tuh cepat begitu, Franky. Cepet, dan kemudian besoknya tuh udah dioperasi. Besok atau lusanya udah dioperasi 2-3 hari pulang. Nggak sampai seminggu dia udah pulang, urusan beres. Jadi saya pikir, oh pantas. Dan satu, Franky, saya ketemu di sana tuh 90% orang Indonesia, Franky. Karena jadi 900 orang dok, orang Indonesia. Nah sekarang masalahnya gini, ya itu. Tapi saya cuma bilang begini ya, itulah yang barangkali kalau menurut saya mereka itu sebenarnya levelnya hampir sama sama kita kan, Malaysia. Saya ingat dulu pada waktu tahun 70-an, 80-an itu masih ada beberapa profesor UI yang diminta untuk menjadi staf pengajar, dikontrak sama Malaysia. Ngajar di sana, jadi profesor di sana. Dan sekarang kita udah ketinggalan jauh. Mereka tuh udah sistem itu, jadi saya lihatnya seperti kayak industri. Kebayang nggak, Franky? Kalau dari 1.000 itu ada 300 yang sakit dan dioperasi di situ. Berapa banyak itu ngasilin buat rumah sakit itu? Dan mereka promosinya bukan cuma di dalam kota loh, sampai ke Indonesia loh. Dan dia bilang, oh itu agen kita resmi. Dia bilang, itu Dokter Jaya kalau sekarang ke MKG Kelapa Gading dok, ada booth periksa kesehatan Malaysia. Mungkin hari ini masih ada. Ya itu. Ya saya justru mau ke situ itu gara-gara lihat itu. Oh ada gituan. Cuman saya pikir ngapain gue gitu. Tapi ternyata mereka bilang itu resmi. Jadi bukan nggak ada biaya tambahan atau apapun gitu loh. Jadi harga sama aja. Ya sama aja. Tapi maksud saya gini, itulah yang disebut medical tourism, Franky. Sesuatu yang belum kita kerjakan karena kita sistemnya tuh tidak secanggih itu, belum secanggih itu. Kok otak saya mikirnya ke bisnisnya dok ya. Jadi kalau kita bikin satu pulau tempat wisata di Indonesia dibikin seperti itu kayaknya memungkinkan banget. Enggak, ya dok ya. Soalnya begini Franky, ya mohon maaf, tapi saya ini kan ngajar di rumah sakit yang terbaik di Indonesia. Guru-guru saya tuh orang yang hebat-hebat dan saya yakin di Indonesia tuh dokter-dokter yang jauh lebih hebat daripada dokter Malaysia tuh juga banyak. Tetapi kenapa kita nggak sampai ke situ gitu loh? Itu dokternya dokter muda apa dokter? Dokter muda, banyak yang muda, Franky. Muda-muda. Yang tua ada lah beberapa. Jadi di bawah 40 lah ya umurnya dok ya? Tapi maksud saya, yang bagus tuh mereka sistemnya. Mereka bisa cepat gitu. Saya pikir-pikir, kenapa kok mereka bisa sampai operasi segala macam, kok bisa secepat itu? Ya jadi saya ngerti juga, karena orang datang ke sana tuh untuk berobat. Begitu medical check up 1 hari, langsung kemudian besoknya udah diputuskan dia perlu operasi apa enggak. Kalau nggak operasi dia pulang. Operasi 2-3 hari, setelah itu seminggu kemudian pulang. Urusan beres. Orang Indonesia untuk sampai didiagnosis itu mungkin perlu waktu berbulan-bulan. Konsultasi ke dokternya bisa berbulan-bulan. Saya konsultasi dengan beberapa spesialis, itu cuma 1 harian itu. MCU, konsultasi sama dokter MCU, terus konsultasi ke beberapa spesialis.
Dan habis gitu masih gitu, istri saya masih bilang, kayaknya nggak puas nih cuma 1 hari. Kita ke rumah sakit lagi yuk besok yuk. Apain saya bilang? Ini nih di kulit nih ada milia, seperti kayak ada putih-putih gitu. Kita sekalian kosmetik aja. Jadi besok itu pergi lagi untuk ngelicinin muka. Tapi dokter Jaya nggak bikin second opinion, dok? Hah? Ngapain? Ke rumah sakit lain di situ. Bandingin. Begitu. Dan harganya juga sangat murah, Franky. Artinya dia sama-sama di Indonesia sama lah. Tadi dokter Jaya sebutin kalau menurut saya itu lebih murah daripada di Indonesia, dok. Ya nggak tahu lah. Tapi saya pernah di Indonesia MCU di satu rumah sakit, ya dok ya. Gede biayanya. Saya nggak habis banyak, dan habis gitu kan banyak waktu, ya habis itu ya jalan-jalan lah keliling-keliling Pineng, semua tempat wisata saya kunjungi, Franky. Tapi maksudnya saya gini, saya pikir-pikir ya, kenapa Indonesia nggak bisa begitu? Karena sistem, Franky. Sistemnya, mereka udah bikin sistem gitu, dan satu lagi promosinya hebat luar biasa. Dia promosi bukan cuma di Malaysia, tapi sampai ke negara tetangga, sampai dan segala macam, dan itu pelayanan dia tuh di emailnya aja, itu aja membuat saya pikir gila ya, dia itu email tuh dijawabin setiap kali pertanyaan saya satu persatu, dia itu hitungannya jam. Sabtu Minggu loh, Franky. Sabtu Minggu kan hari libur. Berarti ada yang dokter jaganya, dok. Ya bukan dokter, itu tata usaha lah Tata paling. usaha. Dia jawabin begini-begini, Bapak gitu. Dan satu, tidak pemadatan duit, Franky. Dia bilang, Bapak tidak perlu yang ini, Bapak yang ini aja, yang rekomend yang lebih murah aja, yang gini-gini. Terus udah gitu kan sana saya pikir, saya bilang, Pak tambahan lagi deh, saya mau tumor marker pankreas, saya mau tahu, saya nggak mau sampai ketahuan. Nggak ketahuan kan, langsung ditambahin. Pokoknya semuanya tuh. Sampai scanning tulang pun di scanning tulangnya. Saya bilang ini hebat luar biasa. Dia langsung di sana udah bilang ada paket yang ini dengan harganya macam-macam. Dan kalau saya dengerin dari dokter Jaya sebutin MCU kayak gitu, di Indonesia MCU-nya yang ditawarinnya beda, dok. Enggak, dia mungkin sama, tapi itu prosedurnya jadi lama. Dan habis begitu setelah itu kan kamu mesti konsultasi dokter ini. Dan konsultasinya juga mungkin perlu beberapa hari karena dokternya nggak ada. Di situ enggak, langsung ini ke dokter ini selesai. Dan konsultasinya murah loh, Franky. Saya tuh konsultasi dokternya cuma 135 ringgit. 500 ribuan ya kira-kira, dok ya. Ya sekitar itu ya, sama-sama aja. Di Indonesia juga ada yang lebih dari itu. Wah, 1 juta juga ada ada. yang 1 jutaan. Jadi maksudnya, dan satu, mereka, saya ini di sana tuh belaga bodoh, Franky. Padahal? Hah? Enggak, ya belaga aja. Enggak, maksudnya gini, dia datang ini, dia buka begini-begini, ya Bapak kondisinya kayak begini. Dia nasihatin, saya bilang bangun aja. Dan dia nggak memperkenalkan diri saya sebagai dokter, enggak. Dia ngomong gitu-gitu. Jadi keterangannya tuh tidak berlebihan, tidak nakut-nakutin, dan semuanya kayak gitu. Ya ada yang Bapak mau nanya, oh enggak udah gitu loh. Padahal mestinya satu guru satu ilmu dilarang saling ganggu tuh, enggak, ya? tapi maksudnya dari caranya dia ngomong, ngeladenin kita segala macam itu kelihatan sekali bahwa itu memang profesional sekali gitu. Intinya dokter Jaya memberikan satu pandangan di sana tuh orangnya tuh profesional. Ya. Jadi saya sih cuma mikir begini, Indonesia sebenarnya bisa mampu seperti itu, tetapi yang harus dirubah adalah sistem, bukan orangnya. Orangnya mungkin dokter Indonesia pinter-pinter, tetapi kalau sistemnya tidak diperbaiki, tidak seperti itu, ya nggak ya susah kalau menurut saya. Jadi kelihatan sekali bahwa Indonesia tuh lebih ke arah di rumah sakit tuh kuratif, orang sakit, penyembuhan. Kalau dia tuh utamain MCU, tapi dari MCU itu udah pasti pada yang sakit juga lah. Akhirnya baru yang sakit baru diobatin gitu. MCU tuh kalau di Indonesia tuh di rumah sakit tuh cuma sebagian kecil dari pelayanan. Di sana tuh justru dia bagian besar pinter, itu. Dok. Ngitung bisnisnya dia pinter. Dia ngumpulin duit-duit receh istilahnya, dok ya. Tapi dapetin juga duit gedenya. Nah, iya kan? nah. Tapi ada satu yang ini, Franky, yang buat saya mind blowing juga kan. Situ kan ketemu ada berapa orang, tanya situ, Bapak dari mana? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada satu nih, Bapak kenapa? Saya perlu operasi jantung katanya. Bypass Pak? Iya katanya. Terus
kenapa bapak kesini, berobat kesini? Saya bilang, begini katanya, saya jalan. Ini cerita si bapak nih, jadi bukan karang-karangan saya. Ini Dia pas cerita. lagi ngobrol aja nih dok ya. Ngobrol di restoran. Oh di restoran. Di restoran pagi-pagi. Dia di temannya sama isinya. Bapak kenapa? Saya jantung katanya. Saya berobat di Indonesia. Pergi ke dokter Indonesia. Saya bilang, saya suka nyesek nih, jalan nih gak enak ini. Sering nyesek dok, dia nggak suka dok. Ya, sering nyesek. Diperiksa sama dokternya, kata dokter bapak nggak apa-apa, sehat-sehat aja katanya. Jadi gimana? Ya enggak, makan vitamin aja. Dibilang sehat, saya kok rasanya kagak sehat. Terus saya tanya gini, bapak diapain? Saya di EKG katanya. Oh ngerti lah saya. Kalau di EKG orang mungkin sehat-sehat aja ya. Tapi diyakinkan bener sama dokter dia sehat. Terus karena dia iseng, dia pergilah ke Malaysia, ke Penang. Di sana general check up. Habis general check up, ternyata ada mampet 5 lokasi. Mampetnya 95%, sekian. Jadi itu memang dia bilang, Pak, ini nggak bisa di ring nih Pak, mesti di bypass. Ya, harus di bypass ya? Iya, dia bilang. Di bypass, oke. Dia bilang, Bapak mau pikir-pikir dulu apa gitu, tapi ini 95%. Ya udah deh, di bypass aja. Berapa? 100.000. 100.000 ringgit. Ya itu 100.000 ya kira-kira sekitar 500 jutaan lah. Dia bilang ada yang dipotong di sebelah sini, di iganya. Itu penyembuhan lebih lama, bisa 3 bulan. Ada yang di operasinya di samping sini, di sela iga, jadi nggak dipotong tulangnya. Operasinya lebih susah, mungkin operasinya lebih lama, tapi penyembuhannya lebih cepat, paling sebulan aja bisa ini, dia bilang cepat lagi. Kalau ini 100.000, kalau dia tambah 10.000, 110, ya udah yang 110 aja. Kalau 120.000 ada lagi nggak dok? Coba tahu lebih enak lagi. Ya, udah gitu, ya udah. Besoknya masuk ke rumah sakit, diperiksa macam-macamnya, lusanya operasinya 5 jam. Begitu selesai, 2 hari kemudian dia udah biasa lagi, udah normal. Ternyata dia pasang di ringnya 3. Jadi kaki, tangan sini diambil urat darah, kaki sama yang di dalam. Gimana dok? Ini diambil nih? Urat darahnya. Diambil? Jadi di black juga di sini? Di sini, kaki panjang-panjang. Sama satu lagi ada pembuluh darah yang ada di sini. Kalau diambil diganti pakai apa tuh? Nggak apa-apa, kan ada cabang-cabangnya. Cabang utamanya aja dia diambil. Kan ada jaringan. Jadi langsung dia bilang ada 3 dari sini ke sini. Sekarang gimana? Udah total nggak sampai 2 minggu dia udah bisa pulang lagi. Nggak ada apa-apa. Dia bilang gini, saya tuh bingung ya. Kenapa bisa begitu dia bilang? Itu dia pertanyaan saya. Kok bisa di Indonesia dibilang nggak apa-apa, tapi di sana dibilang begitu? Nah itu yang hebat orang Indonesia, Frankie. Kamu kalau nggak mau apa-apa, di sini nggak apa-apa, jadi nggak sakit. Pernah saya tiap hari cerita sama dokter Jaya. Bukan kamu yang vonis kamu sakit jantung atau tidak, nanti yang tentukan. ya enggak, tapi maksudnya begini, kadang-kadang tuh apa ya? Di sini tuh orang berobat tuh kadang-kadang berlama-lama, Frankie. Berlama-lama begini ketemu dokternya susah, ininya nggak tim. Kalau di sana yang saya lihat itu mereka tuh timnya kompak sekali. Dek cepet. Kebayang aja ya kan kayak saya 5 jam, 4 jam saya malah 4 jam sudah selesai general check up. Kemudian langsung konsultasi sama dokternya. Dokter bilang ada konsultasi spesialis lagi ini enak mau sekarang apa enggak, mau sekarang oke, langsung jadi didaftarin selesai 1 hari. Itu yang nggak mungkin terjadi di Indonesia. Karena kenapa? Mereka petugasnya juga banyak sekali, Frankie. Kebayang nggak satu pagian itu, 1 harian itu 1.000. Itu dia tuh dok, saya agak khawatir ntar nggak ketukar lah ya. Nggak, masing-masing kan ada ininya. Dokter Jaya hamil disebutin. Jadi mereka sistemnya yang bagus dok ya. Sistemnya bagus. Dan mereka profesional. Itu aja sih. Dan maksud saya gini ya. Dari dulu kita di sini udah sering kali ngomong soal medical tourism. Dalam hati saya, di sini fasilitas rumah sakit
nggak kalah sama sana Frankie. Nggak kalah, serius. Saya udah lihat banyak rumah sakit nggak kalah. Tapi pelayanan bisa sampai gitu, sistemnya itu bisa secepat itu enggak. Dan satu itu, yang kedua promosi. Sekarang misalnya kamu orang Jakarta, kamu tahu nggak di Jakarta tuh ada rumah sakit apa aja? Dokternya siapa aja? Rumah sakit ada berapa yang kamu tahu? Dokternya siapa aja? Saya cuma mau tahu Carolus sama RSCM aja, Dok. Udah 2. Enggak, tapi kamu ditanya dokternya siapa juga kamu nggak tahu. Nggak tahu. Tapi di sana saya sudah dari Indonesia aja saya udah dikasih tahu. Kalau bedah saraf tuh si Anu, kalau bedah jantung si Anu gini. Bayangin dari Malaysia yang penduduknya cuma 30 juta tuh, orang Indonesia tuh kenal. Tapi di Indonesia yang dokternya mungkin lebih hebat tidak dikenal orang. Itu kan bagian promosinya yang kagak benar, Pak. Jadi saya nggak tahu, tapi saya ini dokter, jadi saya tahu apa yang ini. Saya juga ngalamin, bukan nggak ngomong dari luar, tapi nggak saya ngomong di dalam kan. Kalau dibilang kenapa saya MCU di sana, ya terus terang saya mau MCU di sana karena saya mau ngalami sendiri sebenarnya yang disebut Malaysia seperti itu tuh kayak gimana gitu loh. Termasuk sebelum itu juga bilang, ini obatnya gini. Ya benar obatnya 3 bulan ya. Setelah 3 bulan ini nanti kamu cek lab dan segala macam. Gitu semuanya tuh jelas gitu loh. Akhirnya Dokter Jaya dikasih obat nggak? Kasih. Apaan ya, Dok? Hah? Obat apaan? Banyak? Enggak banyak. Ya sesuai dengan keperluan aja. Tapi maksudnya semuanya tuh diterangkan sedemikian jelas sehingga ya kita udah tahu, oh ya gue mesti makan obat ini sekian. Setelah sekian lama lu kontrol atau apa seperti kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi artinya di sini yang saya tangkap kan pertama orangnya nih, personilnya profesional. Kedua sistemnya bagus. Ya, sistem dan harganya SOP-nya tidak terlalu mahal, Frankie. Ketiga ada paket. Ada wisatanya juga, Dok. Dan ada koneksi dengan hotel, dengan travel, dengan Kenapa saya ngomongin ini, Dok? Kalau kita udah tahu nih, Dok, mestinya kan kita bisa bersaing. Ya, tapi ada satu lagi, Frankie. Satu lagi yang saya bilang itu luar biasa. Semua staf di sana bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Itu yang kalau kamu ketemu di sini di rumah sakit di Jakarta saja, kadang-kadang ada orang pakai bahasa Inggris aja udah pada gelagapan semua tuh bagian admisinya. Serius, Frankie. Ya kecuali beberapa rumah sakit ya. Itu yang nggak bisa. Jadi artinya orang Indonesia ke sana tuh homey. Ya ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Lo mau ngomong bahasa Inggris ya bahasa Inggris, ngomong Mandarin ya Mandarin gitu loh. Jadi itu pengaruh loh. Jadi ini masalah komunikasi ya, Dok ya. Nah sekarang, Dok, kita berandai-andai, Dok. Sumpama ada orang mau jadi investor, Dok. Di mana, Dok? Kalau Indonesia bagusnya? Bukan soal di mananya. Dokternya pun cukup. Sistemnya bikin rumah sakit dengan sistem yang baik dan lakukan promosi seperti orang Malaysia. Kalau orang Malaysia bisa promosi di Indonesia, kenapa orang Indonesia nggak bisa promosi di luar negeri? Tapi perbaiki dulu sistemnya. Nah, misalkan sudah ada nih, Dok, sistemnya segala macam. Saya sih usul nih ya, Manado. Kenapa Manado? Karena ada tempat wisatanya juga banyak. Oh enggak, tapi jangan salah loh, Frankie. Saya di sana wisata hampir setiap hari, wisatanya tidak ramai. Yang ramai rumah sakitnya, Frankie. Itu memang pulau itu dikhususkan untuk orang berobat. Jadi medical wisata itu bukan sekalian jalan-jalan ya? Enggak. Jalan-jalannya cuma buat medical doang. Ya kalau mau sih is okay. Jadi di sana yang namanya mallnya rame-rame, selalu rame juga. Kalau mau Indonesia lebih hebat. Enggak, tempat wisatanya bagus-bagus, Frankie. Saya ke sana sepi ya gitu loh. Pasti sepi, wisatanya sepi. Pas bulan puasa. Tapi di rumah sakit kenapa penuh sekali? Orang penuh di rumah sakit, Frankie. Dan dia puasa tuh, lebaran tuh libur 3 hari. 20, 21, 22 kalau nggak salah. 3 hari doang. Rumah sakitnya penuh, tempat wisata kosong, mallnya kosong, nggak banyak. Jadi memang itu bukan orang buat jalan-jalan, orang bisa. Jadi artinya kita nggak penting daerah tersebut ada tempat wisatanya bangga, tapi adalah kita mau jual jasa rumah sakitnya tadi nih, Dok. Iya. Bagaimana caranya orang bisa berobat ke situ,
cepat diagnosis, cepat ditangani, dan semuanya itu penanganannya tepat dan bisa berkomunikasi dengan gampang gitu. Nah itu poinnya dok ya. Ya. Agak sulit tuh masalah yang pertama tadi dok, masalah bahasa. Tapi sebenarnya gini, kalau saya ngeliatin gini dok, Dokter Jaya, bukan problem ya, kuncinya adalah sistem sama dokternya. Soalnya kalau masalah bahasa gampang dok. Kita captive marketnya udah banyak dok, orang Indonesia dok. Nggak usah nyari ke luar negeri. Orang Indonesia udah 200 juta lebih. Nah, saya mau cerita ada satu nih. Ini pengalaman lain nih, nggak ada hubungan dengan Malaysia, tapi bukan dengan lain. Saya kan pertama kali ke luar negeri itu tahun 89. 89 saya pergi ke Jepang. Setelah dari Jepang pulangnya jalan-jalan saya. Jalan-jalan ke Taiwan. Taiwan itu kan ya negara pulau kecil banget lah. Tahun 89. Sebesar Jawa Barat ya dok. 1990. Nah kebetulan saya waktu ke Taiwan itu ada satu teman saya, dia adaptasi di UI. Dokter Chin namanya, Chin B. Setiawan. Orang Indonesia nih? Orang Indonesia. Dia sekolahnya di Veteran General Hospital. Rumah sakit veteran. Di Taiwan? Di Taipei. Saya ke sana, kebetulan ketemu dia. Kan. Dia bilang, lu anterin gue yuk, katanya. Ini ada gua nih, ada pasien nih dari Indonesia, tentara Angkatan Darat. Tentara. Kenapa dia? Dia mau berobat di sini katanya, minta bantuan gue. Oke. Nah, si tentara ini dijemput lah sama kita kan. Tuh hari Jumat sore lah. Jumat sore kita jemput. Terus kita saya nanya kenapa. Jadi ceritanya dia itu veteran Timur. Di Timur dia ketembak. Perutnya ketembak, anak peluru nyangsang di tulang belakang, di panggul. Dioperasi, ketemu anak pelurunya dibuang, dia selamat. Pulanglah dari Timur sebagai veteran. Setelah itu sih dia tidak ada masalah. Tapi saban kali lari dia sakit. Pada saat dia jejak kaki lari, duk sakit di sini. Pergi ke dokter, ke dokter umum, ke dokter saraf, ke dokter tulang, apa semua. Dia bilang tidak ada apa-apa. Cuman itu perasaan bapak aja. Kasih obat anti sakit. Anti sakit. Itu berlangsung selama 20 tahun. Lumayan deh. 20 tahun, sehingga gara-gara itu dia tidak pernah bisa mencapai matra yang cukup untuk bisa naik pangkat. Bayangin, itu tentara aktif loh. Dia tidak bisa naik pangkat gara-gara gitu. Dia udah putus asa dengan kondisi itu. Dia bilang ini gara-gara ada apaan gini. Terus dia pergi ke sana. Hari Sabtu, hari Jumat sore itu kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu. Terus langsung daftar gini, langsung masuk. Kan Jumat malam masuk. Terus ya kita nggak tahu apa-apa lagi kan. Begitu kita tinggal lah, dia masuk rumah sakit, kita bukan keluarga juga. Tinggal. Yang penting cuma nemenin doang ya. Pokoknya udah dititipin sama dia ke teman-temannya, ini nih teman gue nih tentara, lu beresin deh. Terus hari Senin kita datang ke dia. Dia udah sadar di mejanya. Sudah selesai operasi. Dioperasi lagi. Apa yang didapat dok? Sekarang ingat harinya. Jumat masuk. Jadi terus dia cerita hari Sabtu itu dia diperiksa lab semua, di ronsen, di apa segala macam. Katanya ada serpihan anak peluru sedikit kecil. Pecahannya. Nah, dia bilang pecahan ini akan dicopot. Tapi karena dia udah lama gitu, ada kemungkinan nanti tulang belakangnya ada yang ambles. Nah, karena ambles tuh harus dijaga, dikasih gini protese. Protesenya ada yang gini, harganya ini sekian, lo mau yang mana? Udah langsung kasih tahu. Oh, yang terbaik aja. Oke. Jadi hari Sabtu itu setelah gitu diputuskan hari Sabtu tuh hari Minggunya itu langsung dioperasi. Operasi, Seninnya udah sembuh. Dan dia udah bisa mulai jalan-jalan, Pengki.
Terus saya jadi pikir, ini di Indonesia puluhan tahun pasien ngomong komplain begitu, tidak ada apa-apa, tahu-tahu ini di sana ternyata cuma dengan cuma 3 hari urusan selesai. Dan di sana dia dirapatin itu hari-hari Sabtu itu dirapatin semua tim, dokter jantung, dokter apa semua tim gitu, dan dikerjain hari Minggu, hari Seninnya udah baik. Jadi kurang teliti. Bukan, kalau saya sih bukan kurang teliti. Dokter Indonesia pasti bisa. Tapi dokter Indonesia barangkali itu nggak suka dengerin pasien. Nggak nganggap enteng keluhan pasien. Itu orang bayangin dia mengeluh begitu. Kan seseorang yang mengeluh, seorang tentara mengeluh dia nggak bisa, dia sakit pada waktu dia lari, itu kan something. Itu kenapa nggak dieksplorasi bener gitu sampai ini cuma berapa hari. Habis gitu ya saya sih nggak ngomong apa-apa. Terus kemudian dia bilang, gua terlambat ya kesini ya. Tahu 20 tahun yang lalu gua kesini katanya. Itu udah berapa kali naik pangkat tuh kalau misalkan ya, kesehatannya baik tuh dok. Tapi yang satu yang saya lihat di sana tuh timnya tuh hebat luar biasa. Dan di sana pada waktu si dokter A mau ngasih obat ini, si dokter B ngasih obat ini, kemudian mereka berunding, kemudian memilih obat apa aja. Jadi mereka memberikan obat semini mungkin, bukan semaksimal mungkin. Semini mungkin sehingga dia tuh tidak mengkonsumsi obat terlalu banyak. Berbeda dengan Indonesia, dokter A kasih 3 obat, ini 3 obat, semuanya di sum. Bahasa matematika di sum. Jadi sekian belas obat. Padahal ada beberapa obat sebenarnya itu overlapping atau sebenarnya bisa diganti. Itu teamwork gitu. Yang kalau menurut saya kurang. Ya saya nggak tahu, tapi saya bukan masuk menjelekan. Dokter Indonesia pasti bisa diagnosis, tapi itu masalahnya nggak. Ya itu tadi sistemnya dok, yang harus kita mungkin mengadaptasi lagi dok ya. Mengadop, bukan mengadaptasi, mengadop. Ya. Ya kalau sistem baik ini soalnya gini, ada satu hal yang juga pernah kejadian. Salah seorang profesor saya, dia mau operasi jantung. Gini nih, konsultasi lah sama profesor teman-temannya dia. Begini, udah selesai bang, operasi aja katanya. Terus si teman-teman bilang, lu jangan di sini katanya. Emang lu nggak sanggup katanya? Gua operasi sanggup, tapi kalau sistemnya kayak begitu nanti lu kenapa-napa katanya. Jadi gimana? Singapura aja katanya. Yang ngusulin tuh profesornya tuh ke Singapura aja, karena di sana sistemnya bagus. Sedemikian rupa, lu udah tua, operasi di sini kalau sistemnya kagak bagus tuh nanti post-opnya jelek dan segala macam itu loh. Terus takut disalahin. Ya mungkin takut disalahin juga. Ya tapi maksudnya saya ya itulah yang menerangkan kenapa barangkali orang bilang jangan dong promosi dokter di luar negeri. Bukan promosi, tapi saya cuma mau menunjukkan bahwa saya sendiri membuktikan bahwa yang namanya mereka kalau sistemnya seperti itu bisa dimengerti kenapa orang Indonesia lebih suka ke sana. Kita balik cara berpikirnya dok, jangan kemudian kita tetap dalam keadaan seperti ini. Kalau orang lain bisa, kita dari dokter jadi bilang kenapa kita nggak bisa? Kan kita harusnya harus lebih maju. Ya. Bukan nah itu sih orang Medan itu ngomong, loh kalau saya sih mendingan ke Pineng katanya cuma 500.000. Kalau saya pergi ke Jakarta, itunya aja tiketnya udah 1,5 juta. Belum lagi di rumah sakit. Kalau di sana paling maksimal 2 minggu. Kalau di Jakarta saya bisa 3 bulan dia bilang. Itu dia. Ya, karena sistem. Nah udah gitu di sini kalau tinggal di hotelnya nggak ada koneksi sama rumah sakit. Nah. Kan jadinya ribet gitu loh, Franky. Jadi maksudnya dia pikir, oh ya ngerti juga saya. Dan mereka tuh dengan leluasa orang Medan dia ngomong bahasa Mandarin, ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa apa juga ada yang ngeladenin. Karena ada beberapa orang kalau misalnya yang terlalu itu juga ya mereka kadang-kadang soal bahasa juga itu pengaruh kalau menurut saya. Ya, tapi dokter dia kan masih sering berkecimpung di daerah rumah sakit dok ya? Masih sampai sekarang masih. Dokter Jaya perhatikan deh, pasien juga bludak banyak banget. Iya, tapi
ininya apa Flow-nya. geraknya, flow-nya itu nggak ini. Alirannya dok ya. Jadi hampir sama seperti gini. Kalau kita nonton film IR, IR kan gitu, sampai sekarang masih ada kan. IR itu kan orang datang cepat seperti itu. Di Indonesia nggak gitu, lambat-lambat Franky. Betul nggak sih? Yang saya alamin ya dok ya. Yang saya alamin memang walaupun tidak semua rumah sakit ya, yang saya alamin memang banyak seperti itu, kecuali kan akhirnya kan kesimpulan saya Carolus tuh cukup baik, karena waktu saya pernah yang saya sakit saraf kejepit itu sampai saya jatuh di sana hampir sama kayak dokter sebutin tuh, masuk dulu ke IGD, nggak ditanya apa-apa dok. Jadi main aja? Nggak ditanya masalah mana jaminan administrasinya segala macam, kita dilayanin dulu. Begitu pulang baru dibilang Pak, administrasi diselesain ke sana, maksudnya bayar. Enggak, itu saya itu sendiri kemarin ya waktu di Pineng itu general check up udah semua selesai, itu belum bayar loh saya. Nah makanya itu udah selesai gitu baru saya bilang bayarnya di mana? Bayar di situ. Sebenarnya dalam hati saya, ini bukunya udah ada di saya nih, laporan ini. Gua kabur pulang juga siapa yang tahu coba. Iya. Itu maksud saya dok, jadi nggak semua rumah sakit seperti yang kita alamin ya, artinya kadang-kadang kan ada rumah sakit yang belum apa-apa mesti titip deposit lah, inilah itulah, nggak tahu ya, tapi yang jelas saya ada ngalamin kalau di Carolus itu bagus. Karena itu ada ini yang ada sistem di rumah sakit namanya hospital bylaws. Pasien datang kadang-kadang kita nggak bisa gitu, itu sistem Franky, bukan bisa lain rumah sakit ya, bukan sih, rumah sakit itu membuat sistem sedemikian rupa, kalau orang datang mau masuk ke rumah sakit bayar dulu deposit 10 hari gitu. Itu aturannya seperti itu. Kalau pegawainya nggak ngikutin dia bisa dipecat Franky. Datang tiap hari langsung tensi ini langsung masuk ke dalam, cepet banget. Itu sistem rumah sakit, itu namanya hospital bylaws, aturan di dalam rumah sakit seperti itu. Ya, harapan saya itu di sana itu seperti itu karena hospital bylaws-nya nggak seperti itu. Harapan gitu. saya semua rumah sakit mestinya bikin seperti itu dok ya. Ya kamu bikin rumah sakit. Enggak dok Enggak, tapi gitu, maksud saya ini saya orang yang nggak tegaan. Saya maksudnya saya gini ya, kadang-kadang dengar orang, wah ini orang nih bohong aja nih di luar negeri seperti begini. Saya sih dalam hati saya sih begitu. Tapi kalau saya udah ngalamin sendiri ya begitu. Bukan katanya tapi kata dokter Jaya. Ya. Ya jadi artinya ya begitu, Mbak. Sampai saya pernah ada satu pasien yang bilang, wah kalau ke sana mah enak katanya. Kita datang dari bandara langsung dijemput sama transportasi. Ditanya mau ke hotel dulu apa mau langsung ke rumah sakit. Ditanyain. Kalau hotel dulu ke hotel dulu, baru diantar ke rumah sakit atau ke rumah sakit langsung. Jadi sampai ke gitu, sampai pada waktu dia mestinya obatnya udah habis, kan dikasih obat sekian bulan gitu. Kemudian di dapat WA dari rumah sakitnya. Ini obat Anda tuh udah habis, mau diperpanjang apa enggak atau bagaimana gitu. Kadang-kadang ada yang mereka buka channel ya, itu periksa lab lagi untuk kontrol. Labnya di mana? Mesti ke Malaysia lagi? Nggak usah, di Indonesia aja kirim aja hasilnya. Bisa konsultasi seperti itu. Kebayang nggak sih, Franky? Betapa tuh kalau bahasa Jawanya tuh si pasien tuh diuongke. Bisa Jawa tuh dok ya? Ya iya, katanya diuongke. Jadi artinya benar-benar diperhatiin sama dokternya gitu loh. Iya. Pokoknya intinya ya kalau otak saya sebenarnya sederhana. Kalau rumah sakit di luar aja bisa, Indonesia harusnya lebih bisa. Ya apalagi Malaysia itu dulu belajarnya dari Indonesia loh. Kayaknya gitu guru-gurunya orang Indonesia, makanya orang Indonesia sebenarnya ya kalau dokter Indonesia itu dihormati sama mereka karena banyak mereka juga itu guru-gurunya orang Indonesia. Kalau kita bicara bisnis, Indonesia lebih gede lagi pangsa pasar ya dok. Tapi memang mungkin ya nggak tahu lah, ngomongnya susah karena ini menyangkut masalah biaya dok ya. Tapi kalau gimana ya kalau saya ngomongnya? Ya tapi kalau geraknya dia bisa lama, keluar negeri dia bisa, harusnya kalau di Indonesia ada yang sistemnya sama, bisa dia. 900 dok, kan dokter bilang 90% orang Indonesia, 900 per hari dok. Itu kan pangsa pasar yang gede. Buat daripada istilahnya kita
Kalau kita mau MCU, nunggu dapat diskon dulu. Ntar dari instansi mana diskon sekian puluh % baru pada ke sana. Ya kan? Kebanyakan seperti itu kan, nunggu dulu. Padahal nggak usah pakai diskon aja orang mau gitu kan. Asal dia punya pelayanannya, sistemnya bagus. Iya. Jadi dokter Jaya, kesimpulannya gimana dok? Optimis nggak Indonesia bisa seperti itu dok? Optimis sih optimis, tapi masih ada orang yang bisa bikin hospital bylaws-nya bagus. Yang lumayan rada bagus sih kalau menurut saya sih ya, Rumah Sakit Suci itu yang di PIK itu lumayan, Franky. Dia modelnya karena sistemnya sistem luar negeri. Di situ banyak pekerja sosial itu yang nemenin pasien bisa ngebawa ke sini gitu loh. Walaupun mereka geraknya nggak secepat kayak di Malaysia. Mungkin mereka nggak cepat karena kenapa? Mereka itu adalah volunteer orang awam, bukan pegawai rumah sakit yang bisa nemeni pasien kemana karena itu gedungnya gede banget. Gede banget. Sehingga kalau nggak ditemenin dia pasti nyasar. Saya aja dok, kalau ke PIK tuh. Tapi di sana belum tahu masuknya lewat yang pintu gerbang yang mana. Tapi yang di sana yang nemenin tuh orang-orang tua. Volunteer yang udah tua, jadi nggak sesebat. Kalau di sana sih udah benar-benar kayak kayak di supermarket gitu loh. Ya, harus ada penggeraknya dok ya. Harapan saya Pak Menkes mungkin bisa tergerak. Jangan ngurusin Pak Menkes. Ya? Itu siapa lagi dok kalau bukan dia yang menggerakkan dok? Itu bukan urusan Menkes, urusan si orang yang berbisnis rumah sakit, bikinlah rumah sakit yang memang menarik. Masa semuanya disuruh Menkes? Menkes menggerakkan dok? Enggak, Menkes nggak bisa, Franky. Menkes itu urusannya adalah rumah sakit pemerintah. Jadi jangan dikasih Menkes yang dia lebih pusing lagi. Biarin yang swasta itu, bikinlah swasta menjadi menarik sedemikian rupa sehingga pasien dari luar negeri pun mau datang ke situ karena pelayanannya bagus gitu. Ya dong, konglomerat di sini yang bikin rumah sakit banyak sekali. Jangan ditakut-takutin gitu dok ya. Iyalah, jangan Menkes, nanti orang nggak mau jadi Menkes lah kalau semuanya harus dia urusin sendiri. Bukan, maksud saya jangan pasien ditakut-takutin. Kan kadang-kadang gitu orang malas datang ke rumah sakit gara-gara pasien ditakut-takutin. Enggak juga. Yang itu kan dokternya malah menenangkan pasien. Bapak nggak apa-apa. Itu kelewatan. Nah itu maksudnya ya kita mesti benar-benar jadi dari dokter profesional jujur aja bilang, Pak ini begini kalau ini sih Bapak sih nggak usah terlalu takut karena semua orang tuh kayak gitu. Tapi terapinya adalah gini. Jadi solusi yang dikasih tahu. Solusi Bapak bisa diginiin, bisa dibeginiin, yang ini harganya sekian gitu loh. Pokoknya kalau semuanya terukur, ya pasien seneng lah mutusin sendiri. Dok, pertanyaan saya itu kan kalau MCU itu kan lab, masalah lab. Dokter yang nanganin di situ dok, kliniknya dok ya, berarti kan banyak nggak? Banyak sekali. Jadi satu jenis penyakit. Bukan begini. Di MCU ada satu dokter MCU. Dokter MCU bacain secara keseluruhan. Kayaknya nih Bapak nih punya masalah dengan gizi. Saya konsul ke dokter gizi ya. Kayak Bapak ini sarafnya ada masalah nih. Saya ini ke bukan, maksud pertanyaan saya bukan di situ. Itu kan satu masalah dirujuk ke dokter yang spesialisasinya. Spesialisasi itu banyak nggak? Banyak. Artinya gini, gizi ya, gizi Bapak boleh pilih dokter Abdul, dokter Ahmad. Ada bukunya, itu udah nggak usah nanya. Iya, artinya saat dia berpraktek di jam yang sama, kita boleh pilih. Ada. Kan di Indonesia kan problemnya kan kita numpuk ke satu dokter yang sama. Enggak. Sehingga akhirnya ya enggak. Mau rumah sakit kebanyakan ada beberapa, Franky. Enggak, kita di Indonesia ada beberapa tapi numpuknya ke dokter yang sama. Ya pasiennya yang mau. Nah, sama aja kayak restoran yang ramai itu orang lebih banyak mau ke situ. Tapi bedanya di Indonesia sama di luar negeri, di Malaysia ada batasannya. Ini dokter ini cuma punya pasien 30. Nah, setelah 30 besok lu pergi, atau kalau enggak lu mesti ke dokter yang lain jadi gitu. Aturannya kan harus dibetulin. Ya itu namanya sistem, Franky. Nah, itu maksud saya, Dok. Nah, jadi, kalau di sini ada dokternya 5, yang satu dokter ini pasiennya 300. Yang ini nggak ada pasiennya, ya bisa begitu. Kalau di luar negeri nggak bisa begitu. Tapi daftarnya ada, dokternya ini. Ya, maksud saya seperti itu, Dok. Jadi artinya
Tidak ada penumpukan, Dok. Dia emang enggak. Itu sistem kan yang jadinya. Langsung sini. Orang saya aja langsung pokoknya ini. Sekarang ini ada dokter ini nih. Sekarang ini ada dokter gizi ini. Anda ke situ mau hari ini ya? Oke, orang ini jalan. Terus? Habis pulang dari situ hasilnya apa, Dok? Hasilnya? Ya sesuai dengan umur lah. Bukan, Dok. Apaan? Hasilnya tadi diancam sama istri nggak boleh makan banyak-banyak. Itu hasil utama, Dok. Jangan, wah kata jangannya sampai 2 kali dipertegas, Dok. Kamu nggak tahu bahasa Jawa tuh jangan itu artinya acar. Yang dimakan acar aja. Dipertegas 2 kali saya sampai nyetir. Kebayangin aja dokter Jaya jawabnya apa. Oke, Dok, jadi artinya dokter Jaya tetap masih optimis dan yang perlu dibenahin adalah sikap profesionalisme. Yang jelas gini, Frank, itu kan ada usia biologis sekian, usia kronologisnya sekian, itu nggak beda jauh lah. Usia kronologis kan boleh nambah, yang jelas usia biologis kita kan. Iya, yang penting kan kecuali kalau misalnya usia biologis 60, ininya 70, wah berarti kita udah lebih tua dari sebelumnya. Ya masih ya. Makanya jangan suka jadi orang lupa umur, ya Dok ya. Iya. Ikutin saya orang yang tidak lupa umur. Itu 22 aja terus. Tanpa ditanya loh, Franky langsung dibilang umurnya sekian, usia biologisnya sekian, nanti sebut. Saya kan umur 22 tahun, Dok. Nggak lupa dari dulu sampai sekarang ditanya tetap segitu konsisten, Dok. Tapi yang jadi masalah kamu kalau konsisten begitu, usia biologisnya 70. Wah, celaka. Gawat. Berarti tua banget. Usia biologis 70. Berarti udah Jangan-jangan kalau cerita silat, wah ini termasuk jenis-jenis siluman nih. Usianya udah 300 tahun. Bukan, Cupetong. Apa? Cupetong betul ya? Cuapetong apa Cupetong nih? Tahu kan? Ya. Siapa, Dok? Serbokong bukan? Bukan Cupetong atau Cuapetong atau Cupetong itu adalah bocah tua yang nakal. Oh. Kerjanya bercanda melulu. Dia mau mabok gitu. Beda. Bentar. Masih mending Sun Gokong 500 tahun lagi. Sun Gokong Kan yang di batunya 500 tahun. Nah, saya pernah ngalamin ya, pokoknya di sakit kepalanya, udah kayak sakit kepala Sun Gokong deh. Oke, Dok, jadi sekarang Dokter Jaya 2 hal nih, Dok ya. Saya coba mensarikan sistem rumah sakitnya. Satu lagi profesional orang-orang yang bekerja di rumah sakit tersebut, Dok ya. Entah dokter, promosinya entah siapa. juga bagus. Bahasa juga itu Kalau promosi menurut saya itu nomor 3 nih, Dok. Kenapa? Kalau dia 2 ini sudah beres, Dok, promosi pasti berjalan. Ya itu, justru itu salah satu alasan kenapa saya pergi ke situ tuh, karena ada 2 orang yang dari teman saya tuh udah promosiin. Kalau bedah saraf ke situ, kalau jantung ke situ. Artinya promosi ini kan bukan dari pihak rumah sakitnya. Bukan. Promosi ini bisa berjalan kalau 2 ini beres nih, Dok. 2 ini beres, promosi otomatis udah promosi sendiri dia. Ya kan, Dok ya? Ya, tapi yang hebat bukan promosi sendiri, promosi dari perusahaannya sendiri pun sampai ke negara jiran, ke sini, Franky. Coba bayangin. Gara-gara Kenneth sama sibling, Dok. Tahu kan? Karena ada kasus Kenneth sama sibling. Kenapa enggak? Itu gara-gara promosi. Kita sekarang K-pop udah no K-pop. Nah, Karena Kenneth bikin promosi yang jelek terhadap Indonesia. Netizen Indonesia. Akhirnya Indonesia bikin sibling. oh. Gitu loh. Ya, Karena percuma lah, Indonesia nggak bisa ngirim budayanya keluar. Kalau si K-pop kan biar gimana dia mau keluar sendiri, udah di luar lagi. Hilang Indonesia sih nggak ada masalah kali. Ya, oke, Dok. Jadi intinya saya cuma mengharapkan nih, Dok ya, 2 hal ini, profesionalisme personalnya sama dia punya sistemnya ini benar, otomatis promosi berjalan. Gitu, Dok ya. Dari Dokter Jaya ada tambahan nggak kira-kira selain Itu 2? dirubahnya mestinya dari pendidikan lagi. Dari pendidikannya. Dari pendidikan. Dari awalnya tuh dari pendidikannya dulu. Pendidikannya diajari bagaimana caranya komunikasi yang baik, menjadi dokter yang profesional itu kan di pendidikan. Berarti dimulai dari Dokter Jaya dan teman-temannya, Dok ya. Ya. Dari dosennya. Ya. Gitu, Dok ya. Emang dosen-dosen sekarang gimana sih, Dok?
Loh bukan, itu masalahnya muatan ininya dong, muatan ilmunya. Dan satu lagi barangkali kalau menurut saya sih mungkin ya sama seperti kayak kalau kita ngomong soal pendidikan di Indonesia, materinya terlalu banyak, nggak bisa diserap semua, jadi akhirnya jadi generalis semua jadinya. Iya kan? Iya. Artinya nggak usah terlalu banyak tahu, tapi kita lebih spesifik aja taunya. Iya. Setuju dok. Akhirnya banyak juga yang kita nggak bisa pakai dok. Iya. Pelajaran yang kita nggak pakai dok banyak. Oh iya. Tapi paling kurang ya lumayan lah. Kalau disuruh peta buta saya masih bisa. Bukan dok. Walaupun itu nggak ada gunanya. Pelajaran yang nggak kepake. Apa? Untuk di penghidupan ini PKK. Oh, kepake lah PKK. Iya, artinya PKK kan kita kalau spesialisasi kan nggak perlu dok. Iya. Kesian dok. Dulu ada pelajaran PKK, termasuk masak di kelas lah, apalah. Jangan salah loh, Renggi. Kan nggak perlu nanti itu Nggak nanti. perlu. Ya ada yang banyak yang lain-lainnya yang tidak perlu itu. Kalau masak perlu, Renggi. Di Jepang aja ada pelajaran masak dari SD. Sehingga mereka bisa mandiri, bisa masak sendiri. Mereka bisa ngepel, bisa cuci piring, bisa apa. Lahir lah Franky. Jangan ngomong itu. Tapi bener ya dok? Nggak bener. Jangan-jangan nanti saya cek di Google, di sana pelajarannya nggak begitu dok. Masak itu soalnya perlu. kan sekarang kan lagi rame tuh masalah. Masak perlu. Masalah di sana pelajaran diajarin cocok tanam, nanam makanan, nanam sayur segala. Berarti dicari dok yang nggak perlunya nanti pelajaran apa dok? Ya. Diferensiasi integral nggak perlu. Salah dok. Itu saya pikir buat apa angka imajiner, aduh nih orang matematik orang kerjaan, buat apa orang nggak ada aja. Gini dok, kalau masalah diferensial itu untuk mencari kalau dalam segi grafik titik maksimal, kemiringan segala macam. Tapi itu terlalu spesialistik nih. Iya, nggak Maksudnya perlu. saya nggak perlu di SMA diajarin, ya asal sekedarnya tahu gitu. Iya. Saya justru baru ketemu lagi itu waktu saya ngambil S3, setelah S3 malah postdoc, terpaksa belajar diferensial, integral, limit segala macam di situ. Oh, ternyata di sini Kalau perlunya. integral itu untuk mencari luas di bawah permukaan. Apa dok? Jangan-jangan dokter aja lagi ngetes pelajaran saya nih, dok. Gini-gini punya ijazah dok. Asli ya. Eh, Dari saudaranya katanya asli. Iya, yang begitu nyetek dok. ya. Oke dok, kalau gitu ya ini kita harapin Indonesia juga harus bisa berkembang seperti itu dok ya. Kalau saya sih optimis bisa, cuman mestinya ada orang yang berani ngerubah. Tapi ya ngomong-ngomong masalahnya bukan apa Franky. Kita mau perbaiki gimana kalau alokasi dana 20% dikurangi jadi 14% ya kagak bisa lah. Kesian guru-guru sekarang. Dana pendidikan tuh kan harus 20%. Sekarang jadi 14% pergi. Oh, saya nggak ngitung dok. Enggak. Ya kalau kayak gitu kan kapan majunya? Nggak maju lagi. Serius. Oke dok, jadi ini kebetulan setelah itu ada yang perlu lewat dulu nih dok. Jadi kita yang penting udah 2 hal itu tadi dok ya. Jadi yang lewat nanti kita biarin lewat dulu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!